Oke, kita lanjutkan dengan barang persediaan. Seperti yang telah kita singgung pada bagian awal, barang persediaan ini sifatnya yang pertama bisa saja habis pakai, yang kedua bisa jadi barang ini juga ternyata masih bisa digunakan kembali. Ini merupakan jendela untuk daftar barang persediaan. Seperti terlihat di sini datanya masih kosong, berarti harus kita tambahkan. Dan untuk menambahkannya, kita harus masuk ke menu tambah, edit, hapus, ekspor, dan import data. Kemudian untuk menambahkan jenis barang, sini bisa kita lakukan dengan dua cara. Bisa kita tambahkan satu persatu melalui tombol ini. Bisa juga kita tambahkan dengan cara mengimport dari file Excel-nya. Jadi kita lihat terlebih dahulu jika akan kita tambahkan satu persatu. Sebagai contoh misalnya kode barang nomor 3, anggaplah resistor 1K 1 kilo. Kemudian di sini kategorinya resistor. Di satuannya bisa kita pilih di sini. Nah, untuk menambahkan jumlahnya bisa kita lakukan dengan double klik pada nama barang. Misalnya jumlah awalnya di sini 5 buah. Nah, untuk sumber atau keterangan di sini bisa kita inputkan sumber dana untuk pembeliannya. Misalnya di sini kita beli dari dana BHP. Nomor buktinya juga bisa kita lengkapi. Harga satuannya anggaplah Rp100. Karena di sini ada 5 buah berarti harga totalnya Rp500. Contoh lain misalnya kode barang nomor 5. Jika ada kesalahan bisa kita edit juga pada bagian ini. Selanjutnya kode barang nomor 4. Kemudian jika setelah sekian waktu aplikasi ini digunakan dan terjadi penambahan barang, itu juga bisa kita lakukan pada bagian ini. Sebagai contoh misalnya, setelah sekian lama ada pembelian resistor 1K. Nah, untuk menambahkannya, tinggal kita double klik. Anggaplah harga pembelian yang kedua ini harganya 150. Anggaplah jumlahnya 10, kemudian harga pembeliannya Rp150 per buah, berarti harga totalnya 1.500. Nah, di sini akan terakumulasi. Nah, untuk harga satuannya sebenarnya bisa saja tidak kita input, dan itu tidak akan mempengaruhi proses peminjaman dan pengembalian. Hanya saja tentunya kita tidak akan bisa memperoleh informasi mengenai harga total dari pembelian setiap item barang. Kemudian jika ternyata setelah sekian waktu ada barang yang hilang yang kita tidak ketahui, untuk pengurangannya juga bisa kita lakukan pada bagian ini. Sebagai contoh misalnya untuk resistor 1 kilo ohm ini, kita double klik. Anggaplah misalnya di sini item barangnya ternyata ada 2 komponen yang hilang. Di sini kita ketikkan tanda minus. Sehingga jumlah total komponennya yang awalnya 15, di sini berubah menjadi 13.
Untuk bagian keterangan, di sini bisa kita berikan keterangan sebagian barang hilang. Sehingga jumlah total barangnya sekarang 13, tersedia 13, ini tersedia 13 karena belum ada yang dipinjam, belum ada juga yang dihibahkan. Oke, metode penambahan data yang kedua, ini bisa kita lakukan dengan mengimport dari file Excel-nya. Hal ini sebaiknya kita lakukan ketika pertama kali aplikasi ini kita gunakan dan jumlah data yang akan kita inputkan, ini jumlahnya relatif banyak. Nah, untuk mendapatkan format dari file Excel-nya, kita harus mengekspor data barang persediaan dan data penambahan barang. Kita tetapkan folder hasil penyimpanan file ekspornya. Kemudian kita buka file tersebut untuk menambahkan data-data barang persediaan. Ini merupakan file Excel untuk data barang persediaan. Ini bisa kita hapus. Kemudian kita lengkapi data-data kita pada file Excel ini. Di sini yang penting yang harus kita perhatikan untuk data kode barang, kemudian nama barang, kemudian jumlah dan jumlah tersedia. Ini data-datanya harus kita isi. Nah, karena ini merupakan data barang baru, tentunya jumlahnya di sini sama dengan jumlah yang tersedia. Kemudian untuk data-data ini, jumlah hibah, jumlah terpakai, jumlah pinjam, dan lama pinjam. Demikian juga harga satuan, ini bisa kita berikan angka 0 atau bisa juga kita kosongkan. Kemudian jika aplikasinya ini kita tidak mementingkan mengenai harga pembelian barang, maka total harganya ini juga bisa kita berikan angka 0 atau bisa juga kita kosongkan. Oke, selanjutnya untuk data penambahan barang, yang bisa kita hapus terlebih dahulu. Kemudian untuk kode transaksinya di sini bisa kita berikan angka yang berurutan. Nah, untuk data-data kode barang, kemudian tempat beli, nomor bukti, dan lainnya ini harus kita sesuaikan dengan data barang persediaan pada file Excel sebelumnya tadi. Nah, jika ternyata kita tidak mementingkan harga total pembelian barang, sebenarnya untuk data penambahan ini bisa kita abaikan atau bisa tidak kita import pada file aplikasi. Nah, untuk kasus kita ini kita akan mengabaikan harga totalnya. Jadi file penambahan barang persediaan ini tidak akan kita import ke file aplikasi tadi. Nah, sebelum kita melakukan proses import data-data yang ada pada barang persediaan maupun penambahan barang persediaan ini harus kita hapus terlebih dahulu. Nah, untuk menghapus keseluruhan data, caranya bagian ini kita klik, kemudian kita tekan tombol Shift, kemudian kita klik bagian bawahnya, kemudian kita delete. Ini juga kita hapus.
Kemudian kita import file Excel tadi. Nah, di sini yang akan kita import hanya data-data mengenai barang persediaan, sedangkan untuk penambahannya tadi kita abaikan. Ini harus kita sesuaikan ya. Kita lihat file hasil importnya. Data-data yang telah kita import tadi bisa juga kita edit pada bagian ini. Jadi misalnya ada yang salah ketik, bisa kita edit pada bagian ini. Demikian juga jumlahnya. Jika ternyata jumlahnya tidak sesuai, ini bisa kita tambahkan pada bagian ini. Oke, selanjutnya untuk proses peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan peminjaman, ini mirip seperti yang telah kita bahas pada barang inventaris. Ini harus diakses dengan menggunakan password. Sini kita inputkan nomor identitas peminjam. Demikian juga tujuannya di sini harus kita lengkapi. Barang yang akan dipinjam, pasir. Nah, pasir ini tentunya jenis barangnya merupakan barang habis pakai. Berarti di sini keterangannya harus kita ubah menjadi hibah. Kita double klik pada bagian ini, kemudian kita ganti dengan hibah. Demikian juga dengan jumlah pinjamnya atau jumlah yang akan dihibahkan. Kita double klik pada bagian ini. Jika ternyata yang akan dihibahkan ini lebih dari 1 meter kubik, bisa kita ubah. Misalnya 7 meter kubik. Ya, karena jumlahnya tadi hanya ada 5 meter kubik, tentunya ini telah melebihi data ketersediaan barang. Dan jika ternyata jumlah barang sebenarnya lebih banyak, lebih dari 5 meter kubik, berarti kita harus mengupdate data penambahan jumlah barang. Karena tadi jumlah yang akan dihibahkan lebih dari yang tersedia, maka secara otomatis aplikasi ini akan membatalkan proses peminjaman atau hibahnya. Oke, anggaplah yang akan dihibahkan sebanyak 3 meter kubik. Berarti nanti sisanya di sini tinggal 2 meter kubik. Ini kita ubah menjadi hibah. Nah, jika ketemu pesan seperti ini, berarti data barang nomor 4 ini dengan kode nomor 4 ini belum ada pada database-nya. Nah, di sini juga bisa kita berikan kode barang yang sejenis ya. Misalnya tadi awalnya dia kerikil 1 meter kubik, kemudian ternyata minta penambahan lagi. Berarti sekarang yang akan dipinjam atau dihibahkan ini totalnya 2 meter kubik. Oke, coba ini kita hibahkan, kemudian yang ini anggaplah kerikilnya ini masih bisa dikembalikan, sehingga di sini kita pilih pinjam.
Nah, di bagian ini juga dilengkapi dengan beberapa tombol yang mirip seperti pada barang inventaris. Ini tambah pinjam, maksudnya jika ada peminjam yang lain yang akan melakukan proses peminjaman, tinggal kita klik sehingga kita tidak perlu lagi menginputkan password. Ini untuk pengembalian, sedangkan ini peminjaman barang inventaris. Jadi dari peminjaman barang persediaan ini kita juga bisa mengakses peminjaman barang inventaris. Bagian ini untuk mencetak formulir peminjaman. Seperti yang telah kita bahas, ini sebenarnya bisa saja tidak kita cetak ya, karena formulirnya ini bisa kita cetak ulang. Oke, selanjutnya untuk melihat bagaimana kondisi barang persediaan, itu ada pada bagian ini. Dan di sini data-datanya diberi. Di sini juga data-datanya diberikan dalam bentuk persentase. Sebagai contoh misalnya untuk kode barang nomor 1 atau pasir, jumlah totalnya tadi ada 5, ini tersedia tinggal 2 meter kubik, artinya tinggal 40%. Ini tadi yang dihibahkan, sebanyak 3 meter kubik atau 60%. Sedangkan untuk kerikil, jumlah totalnya tadi ada 4, yang tersedia sekarang tinggal 2 meter kubik, karena yang dipinjam 1 meter kubik dan dihibahkan tadi 1 meter kubik. Nah, untuk tombol ini berguna untuk melihat siapa saja yang telah memakai barang-barang sesuai dengan yang kita pilih. Sebagai contoh misalnya untuk pasir, jika kita akan lihat siapa-siapa saja yang telah menggunakannya, kita arahkan dulu pada salah satu dari baris pertama ini, kemudian kita klik daftar pemakaian. Oke, selanjutnya untuk proses pengembalian. Nah, untuk proses pengembaliannya ini kita harus mengetikkan nomor identitas peminjamnya. Kemudian pada bagian ini kita ketikkan jumlah barang yang dikembalikan. Kalau ternyata misalnya di sini jumlah barang yang dikembalikan lebih kecil daripada yang dipinjam, sebagai contoh misalnya di sini dikembalikan 0,5 meter kubik, maka keterangannya di sini sebagian dipinjam. Nah, jika seandainya yang 0,5 meter kubik yang dipakai tadi akan kita hibahkan, berarti di sini bisa kita ubah menjadi hibah. Nah, pada jendela ini juga kita bisa mengakses pengembalian untuk barang-barang inventaris. Oke, selanjutnya untuk membuat laporan. Yang pertama, laporan yang berkaitan dengan lokasi penyimpanan barang.
Sebagai contoh, misalnya kita akan mencetak atau membuat laporan barang-barang yang disimpan di gudang. Caranya kita arahkan ke salah satu tempat simpannya. Kemudian kita klik tombol cetak tempat simpan. Laporannya ini bisa kita print ke printer atau bisa juga kita print dalam bentuk file. Sedangkan tombol ini berfungsi untuk mencetak kondisi keseluruhan barang persediaan. Di sini ada dua opsi. Bisa kita cetak semua. Opsinya nomor 1. Kemudian jika yang akan kita cetak adalah barang-barang yang ketersediaannya sama dengan 0, berarti kita pilih opsi nomor 2. Oke, coba kita pilih opsi nomor 1. Sini akan keluar laporan daftar jumlah pemakaian barang persediaan. Sebagai contoh, misalnya untuk pasir, jumlah totalnya ada 5, yang tersedia tinggal 2 meter kubik, atau 40%, berarti terpakai 3 meter kubik. Dan yang 3 meter kubik ini terpakai seluruhnya dihibahkan. Kemudian untuk mencetak siapa-siapa saja yang telah menggunakan barang persediaan, caranya kita masuk ke bagian ini. Dan pencetakannya ini bisa kita lakukan dengan memilih tombol cetak hibah. Nah, di sini juga ada dua opsi, bisa kita cetak secara keseluruhan, atau bisa juga kita cetak berdasarkan tanggal, seperti yang telah kita singgung pada pembahasan mengenai barang inventaris. Coba kita pilih opsi nomor 1. Dan di sini akan terlihat siapa saja yang telah menggunakan barang-barang persediaan. Dalam hal ini barang-barang yang dihibahkan. Oke, di sini juga ada fasilitas untuk mencetak ulang formulir peminjaman, formulir pemakaian seperti yang kita singgung tadi. Kita klik pada salah satu nama peminjam, kemudian kita cetak ulang formulirnya. Oke, demikian pembahasan mengenai petunjuk penggunaan aplikasi ini. Semoga bermanfaat.